Perkenalkan, saya Aprilia Silviana dari kelas C, Prodi Gizi. Saya akan menjelaskan tugas anatomi. Yang pertama, jelaskan definisi dari otot beserta fungsinya. Otot adalah sumber energi yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Fungsi otot ada 8. Yang pertama, mobilitas. Saat otot berkontraksi, mereka berkontribusi pada gerakan kasar seperti berjalan, berlari, dan renang. Dan gerakan halus seperti ekspresi wajah, penulisan, dan berbicara. Yang kedua itu stabilitas. Otot inti yang terdapat dalam perut, punggung, dan panggul. Mereka juga menstabilkan dan membantu tugas-tugas seperti mengangkat beban. Yang ketiga itu postur tubuh. Postur tubuh yang buruk dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot di bahu, punggung, leher maupun tempat lain. Sirkulasi. Otot polos di arteri dan vena yang memainkan peran lebih lanjut dalam tekanan darah ke seluruh tubuh. Otot-otot ini juga berfungsi menjaga tekanan darah atau sirkulasi jika terjadi kehilangan darah atau dehidrasi. Yang kelima, pencernaan. Sistem otot memungkinkan adanya gerakan dalam tubuh, misalnya saat pencernaan atau buang air kecil. Otot polos di saluran pencernaan mengontrol pencernaan. Respirasi. Pernapasan melibatkan penggunaan otot diafragma. Yang ketujuh, melahirkan. Otot polos di rahim mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan ini mendorong bayi melalui vagina. Selain itu, otot dasar panggul berfungsi mengarahkan kepala bayi ke jalan keluar. Pengaturan suhu. Suhu dapat kembali ke kisaran normal melalui relaksasi otot polos di pembuluh darah. Tindakan ini meningkatkan aliran darah dan melepaskan panas berlebih melalui kulit. Maksud dengan origo dan inersio, jelaskan. Yang pertama, origo. Otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil saat berkontraksi atau tendon tidak dapat digerakkan. Inersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi saat kontraksi atau tendon pada tulang dapat digerakkan. Jelaskan jenis-jenis otot beserta fungsinya. Yang pertama, otot luri. Otot luri ini yang paling mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat. Pergerakan otot ini berasal dari sel saraf motorik yang berasal dari otak yang bersifat sadar atau bukan refleks. Biasanya terdapat di bagian keseluruhan tubuh luar manusia dan hewan. Dua, otot polos. Otot polos ditemukan dalam sistem pencernaan dan pembuluh darah yang bekerja secara sistem saraf tak aktif atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong yang mempunyai kedua ujung meruncing dan memiliki satu inti tunggal. Ketiga, otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi terus-menerus tanpa henti. Pergerakan tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Penjelasan otot di bagian perut. Yang pertama itu hiatus aorticus, yaitu jalan menuju aorta antara krus kanan dan kiri bagian lumbal. Yang kedua itu hiatus omphagus, yaitu jalan menuju kerongkongan dan saraf vagus di atas bukaan aorta. Yang ketiga, pars sternalis diaphragmatis, yaitu bagian diafragma yang timbul dari tulang dada. Yang keempat, central tendon, yaitu tendinium centrum, area pusat diafragma berbentuk daun semanggi. Yang kelima, M. rectus abdominis, O yaitu cartilago costal 5-7, I. pubis dan symphysis, A. fleksi ke depan dari batang tubuh, menurunkan dada, dan peninggian panggul. Yang keenam, M. obliquus externus abdominis, yaitu menurunkan dada, rotasi batang tubuh,
dan fleksi lateral. Yang ketujuh, M. obliquus internus abdominis, yaitu menurunkan tulang rusuk, fleksi ke depan dan ke samping. Yang kedelapan, linea alba, yaitu garis tendinous putih atau rape yang dibentuk oleh apneurosis abdomen, yaitu terletak di antara otot rectus abdominis kanan dan kiri. Yang kesembilan, tendinous intersection, yaitu 3-4 tendon intermediate dari otot rectus abdominis. Mereka menyatu dengan dinding anterior selubung rectus. Yang ke-10, ligamentum inguinalis atau arcus inguinalis, yaitu tepi bawah apneurus obli eksternal. Ini berpindah dari lubang belakang iliaka anterior superior ke tuberculus pubis.